خلق ما لمن نلوذ به سواك عند حضور الحادث العالمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الذي رسوله جاءك به بالخير متجابس والتقي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عزمها إن الكبائر في الكفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صل وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد القوم والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مغفرين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah wal ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah majelis ta'lim Masjid Hudal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah,
nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Para jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin. Melanjutkan bacaan kita yaitu babu bil iktisad bil ibadah. Pada pagi hari ini kita akan memasuki hadis yang ketiga ya dari babu al iktisad bil ibadah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala halaka mutanatti'una qalaha salasan al-mutatawwimun al-muta'ammiquna al-mushaddiduna fi ghairi mawdi'i tashdid. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dinu illa ghalabah fasaddidu wa qaribu wa abshiru wa asta'inu bil ghadwati war rawhah wa syai'in minad duljah. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin lahu saddidu wa qaribu wa agdu wa ruhu wa syai'u minad duljati al-qasda tablughu. Wallahu a'lam. Hadis yang berikutnya yang menjelaskan tentang kita dianjurkan ya oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya untuk sederhana di dalam melaksanakan ibadah. Ada satu hadis yang sanadnya dari Ibnu Mas'ud ya atau yang kita kenal dengan Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu anhu, moga-moga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'una ya, binasalah orang-orang yang selalu berlebihan. Qalaha salasan ya, Nabi mengucapkan kata atau kalimat ini sebanyak berapa kali? 3 kali. Halakal mutanatti'una, halakal mutanatti'una, halakal mutanatti'una. Binasalah orang-orang yang selalu berlebihan. Binasalah orang-orang yang selalu berlebihan. Binasalah orang-orang yang
Ya. Apa maksud dari ucapan atau hadis Nabi ini? Ya, yang menyatakan bahwasanya ya binasa bagi orang-orang yang selalu berlebihan. Ya, di sini yang dimaksud al-mutanawwi'un adalah al-muta'ammiquna al-mutasyaddiduna fi ghairi mawdi'it tasydid. Ya. Orang yang selalu berlebihan ya, yang bukan pada apa? Pada tempatnya yang dia itu harus selalu apa? Berlebihan. Jadi yang namanya ibadah saja ya, ketika kita melaksanakan ya melebihi kapasitas kemampuan yang kita miliki dalam arti kapasitas tenaga kita ya, itu akan menjadi sesuatu yang bukan akan mendatangkan pahala tapi akan mendatangkan dosa ya. Lah kenapa ya, ketika kita melaksanakan salah satu ibadah ya, yang mana ibadah itu saat kita mengerjakannya kita terlalu berlebihan ya, yang pada akhirnya akibat kita melaksanakannya terlalu berlebihan ya, pada akhirnya apa? Ibadah-ibadah yang lain ataupun kewajiban-kewajiban yang lain jadi apa? Jadi terbengkalai ya. Kita fokus ini, kita sampai habisin tenaga kita untuk ibadah ya, salat tahajud ya, sampai nggak tidur lagi ya, dari jam 12 terus sampai subuh ya, habis subuh dia ibadah lagi, habis subuh dia apa ya? Ibadah, dia tidur ya. Kenapa? Karena dia kecapean, ngantuk ya. Nah yang pada akhirnya apa? Dia bangun waktu zuhur, akhirnya ada ibadah yang mestinya dia lakuin seperti sholat duha, dia nggak apa ya? Dia nggak kerjain, akibat apa ya? Ngantuk karena ibadah malam yang terlalu berlebihan. Ya, kan kemarin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan yang namanya suatu amal ibadah itu yang baik yang seperti apa. Nabi katakan khairul a'mali adwamuha wa in qalla, kata Nabi. Ya, sebaik-baik ibadah itu ya adalah suatu ibadah yang dikerjakan secara kontinu ya, secara terus-menerus wa in qalla, meskipun apa? Sedikit ya. Sedikit lebih baik kita kerjakan selamanya ketimbang banyak tapi jarang-jarang ya. Lah kita aja Pak, di dalam mendapatkan rezeki kita pengen kan rezeki kita terus apa itu? Mengalir ya, ngalir terus. Mau nggak rezeki kita tersendat-sendat? Ya kita yakin nggak ada yang mau ya. Ketika diberikan rezeki itu di bulan Januari dikasih rezeki ini banyak, nanti bulan Februari nggak sama sekali, mau nggak kita gitu? Nggak bakal mau ya. Nah kita pun mendapatkan rezeki kita pengen biar sedikit tapi apa ya, terus mengalir berkah ya. Nah dalam hal ibadah itu juga ya, kalau kita melaksanakan suatu ibadah itu secara berlebihan yang akibatnya ibadah-ibadah yang lain akan terbengkalai, nah ini tidak baik juga ya. Ada seorang ulama mengatakan ya, al-wajibatu aqsar minal awqat ya, kewajiban yang ada yang harus kita kerjakan tuh lebih banyak daripada waktu yang ada ya. Lah kalau kita fokus ibadah tiap hari, ibadah puasa terus ya, bangun malam sampai ngantuk-ngantuk diapain ya, ditahan ya. Nah ini nggak baik juga ya. Apalagi seorang suami ya atau istri ketika dia sudah berkeluarga ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan selain dia apa? Bangun malam untuk sholat
tahajud. Kan begitu. Ya. Tuh. Lah kenapa dalam hal ini Nabi mengucapkan kata atau kalimat ini sebanyak 3 kali? Ya, di sini dijelaskan hadhil jumlah wa qarraraha salasan. Diulang sebanyak 3 kali, tujuannya apa? Ta'kidan bin nahyi anhu. Ya, ta'kidan bin nahyi anhu artinya untuk mempertegas apa? Satu larangan ini nih. Ya, jangan sampai kita terlalu berlebihan dalam melakukan suatu ibadah atau pekerjaan, tapi yang lainnya jadi berantakan. Ya, istri kita, ya biasa kita nganterin pagi, kita nggak mau kenapa? Antuk gue, ya lu naik ojek aja sudah mendingan, ya kan? Ntar naik ojek diapain ya? Dicemburuin, ya ada yang ngadu, ya lu kata temen gue kemarin gue ngeliat dulu katanya naik motor sama orang laki boncengan dia, ya kan? Boncengan, ya orang naik motor pasti apa? Boncengan, ya kan lo yang nyuruh naik ojek kemarin karena lo ngantuk kan begitu, ya itu tukang ojek bang, nggak boleh. Nah, terus gue gimana kayak caranya yang penting lo jangan naik ojek, nah itu jadi nyusahin bini juga, ya nggak boleh tuh. Padahal itu tugas kewajiban kita juga apa? Untuk kita mengantar istri, ya dalam hal apa? Melaksanakan aktivitas juga seperti dia mau ngaji atau yang lain sebagainya. Ya, baik. Jadi, ya, itu diulang sebanyak 3 kali, tujuannya apa? Untuk mempertegas bahwasanya ini larangan benar-benar dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza takallama bi kalimatin ahadaha salasan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang kedua, kenapa Nabi mengucapkan kata kalimat ini sebanyak 3 kali? Tujuannya adalah litafhama anhu. Ya, biar nih para sahabat benar-benar apa ya? Paham. Ya, maksud yang diucapkan oleh Nabi kepada mereka. Ya, ya kan beda Pak. Kita ngomong sekali sama 3 kali, kira-kira kuatan yang mana? 3 kali, ya. Gue kasih tahu lo ya, jangan coba-coba kerjain lagi. Sekali lagi gue kasih tahu lo ya, jangan coba-coba lo kerjain lagi. Sekali lagi gue kasih tahu, jangan coba-coba lo kerjain ya. Itu kira-kira lebih kuat yang sekali atau 3 kali? 3 kali. Ya, kenapa? Biar nih para sahabat benar-benar paham. Ya, apa yang aku ucapkan ini jangan kamu apa? Kerjakan atau kamu lakukan. Ya, makanya Nabi sampai mengucapkan apa ya? Sebanyak tiga kali. Tuh, ya. Baik, selesai. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah, ya, moga-moga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innad dina yusrun. Ya, sesungguhnya kata Nabi, agama itu adalah merupakan suatu kemudahan. Ya, jadi agama ini adalah suatu kemudahan Pak. Ya, bukan sesuatu yang menyulitkan, tapi memberikan kemudahan. Ya, lah kenapa kok ya masih banyak sebagian orang yang menganggap ya agama Islam ini adalah agama yang memberatkan, ya, yang menyulitkan. Nah, bagi orang-orang yang berkata seperti itu atau beranggapan seperti itu, agama dijadikan sesuatu yang memberatkan atau menyulitkan, itu dikarenakan kitanya atau orang tersebut belum paham tentang ilmu-ilmu yang ada di dalam ilmu agama kita. Ya, kita aja Pak kalau sholat memang harus selalu selamanya pakai wudu. Ya,
Pokoknya lu kalau sholat harus wudhu, lu mau sakit apaan kayak lu luka kayak apa kayak harus wudhu. Ya, itu namanya al-mutasyaddid itu, berlebihan. Ya, nggak ada yang namanya tayamum. Dari mana lu belajar tayamum? Tayamum boleh kalau hanya nggak ada air. Siapa bilang? Ya, kan sebab tayamum itu ada tiga. Satu nggak ada air, kedua sakit, ketiga dalam keadaan musafir. Kan begitu. Ya, bukan hanya satu alasan yang menyatakan bolehnya kita bertayamum. Satu bukan karena nggak ada air doang, bukan. Ya, ada orang sakit yang emang nggak boleh kena air, maka harus dipaksain, harus wudhu, kan enggak? Ya, dia boleh ngapain? Bertayamum. Ya, ada orang lagi berpergian, musafir, membawa air, tapi air yang dibawa tidak mencukupi kecuali hanya untuk diminum. Ya, masa tuh air yang dikit kita pakai untuk wudhu, nanti kita kehausan biar mampus gitu? Kan enggak. Ya, nah kalau orang-orang yang menyatakan al-mutasyaddid, ya, yang memahami suatu ilmu itu hanya sebatas apa yang dia dapat doang, ya, nah itu akan apa? Menjadikan agama itu suatu apa? Kesulitan bagi dia itu. Ya, ada lagi yang nggak tahu nanti ini kita di bulan Rajab nih kan. Ya, al-mutasyaddid selalu ngapain? Nanti di Kamis pertama dia melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat katanya. Ya, ada kan? Ya, mohon maaf di bulan Rajab ini banyak sekali beredar hadis-hadis palsu. Ya, tuh saking palsunya itu hadis, di kumpulan hadis palsu aja kagak ada. Ya, padahal hadis palsu. Tapi ketika kita cari di kumpulan hadis maudhu atau hadis palsu kagak ada. Berarti itu hadis benar-benar palsu banget. Bukan palsu doang, tapi palsu aja. Ya, tuh. Ya, sholat sunnah kalau 2 rakaat sekian, puasa hari pertama pahalanya sekian, dia sekian tuh. Ya, itu ciri daripada hadis palsu Bapak Ibu sekalian adalah apa? Pekerjaannya gampang tapi pahalanya apa? Berlipat-lipat. Ya, tuh ciri hadis palsu. Jadi kita tuh ya jangan mutasyadid seperti itu juga. Itu kan kata guru saya. Saya yakin bukan guru ente yang ngomong, tapi ente yang tidur waktu ngaji. Ya, guru kita nggak mungkin salah. Ya, guru saya bilang begitu katanya. Malah ada yang mengatakan hadis maudhu juga boleh dipakai. Siapa yang bilang? Ya, namanya maudhu itu hadisnya palsu. Kalau kita tetap melaksanakan itu kita anggap sebagai suatu hadis, ini terkena suatu hadis yang Nabi katakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, barang siapa yang berdusta ya alayya kepadaku dengan secara sengaja, ya muta'ammid sengaja itu, ini bukan hadis dibilang hadis. Ini bukan perintah aku dibilang perintah aku kata Nabi, maka siap-siap apa Nabi ancam falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka tempat dia di mana? Di api neraka nanti. Ya, makanya kita kalau nggak tahu mengamalkan sesuatu, ilmunya kita nggak tahu, dalilnya nggak tahu, mendingan nanya. Ya, jangan katanya. Ya, ya maaf nih ibu-ibu, kebanyakan ibu-ibu nih yang selalu berpegang kan kata guru saya tuh. Abu ya, ibu-ibu pancoran, ibu-ibu sini dari Islam nggak ada. Ya, lalu apa kata guru. Ya, saya yakin husnuzan kita kepada guru-guru kita ya, ulama salaf terdahulu, insya Allah mereka nggak salah. Tapi kita selaku muridnya apa? Yang berlebihan dalam memahami apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Tuh, ya, jangan sampai tuh, ya. Kenapa? Karena agama ini merupakan apa? Suatu jalan yang memberikan kemudahan. Ya, baca setiap hari kulhu 1000 kali. Ya, boleh gak? Ya boleh aja. Ya, tapi jangan dijadiin itu suatu kewajiban. Kalau nggak baca kita dosa. Kenapa? Nantinya akhirnya apa? Ya, ibadah-ibadah yang lain akan kita apain? Ketinggalin. Tuh,
ya. Jangan jauh-jauh, Pak. Patokan kita satu dah. Apa Allah katakan? Fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah apa? Mastata'tum, semampukah kalian. Ya, enggak ada istilah paksa-paksaan. Ya, dalam beragama aja paksain boleh enggak? Tak boleh, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Ya, kita punya anak, tuh anak susah banget suruh bangun malam untuk tahajud, kita gebugin habis-habisan, boleh gak? Jangan. Ya, kita didik, ya. Kita tanamkan dulu yang wajib dulu dah nih anak. Ya, yang wajibnya udah bener apa belum? Ya, kalau udah bener, pelan-pelan kita didik untuk selalu apa? Mengerjakan yang sunnah. Ya, bangun malam. Udah kita contohin aja, Pak. Kita yang menjadi contoh. Ya, insya Allah kalau kita contohin setiap hari, dia lama-lama bakal apa? Sadar. Ya, nah kalau kita nyuruh doang, tapi kita nggak bangun, nggak tahajud, jangan ngarep. Ya, tahajud galau. Saya gue gebugin terus. Ya, gue gebugin aja ya. Bapak tahajud gak? Gue mau banyak kerjaan nanti gampang. Oh, nggak boleh. Ya, kita dulu nyontoh menjadi contoh, baru kita ngapain? Dulu anak-anak kita. Ya, itu. Jangan sampai kita yang berlebihan juga di dalam mendidik anak-anak kita. Nggak boleh, ya. Betul. Walan yushaddad dinu illa ghalabah. Ya. Dan barang siapa yang berlebih-lebihan di dalam beragama illa ghalabah, melainkan dia akan binasa. Ya, jadi agama Islam ini adalah bukan suatu agama yang harus dipahami agama suatu yang membebani, ya, yang memberatkan, ya. Orang disuruh sedekah, nggak punya sedekah, minjem, benar nggak? Nggak boleh. Lo mau sedekah, nggak punya duit, minjem. Siapa yang bilang? Ya, lah kalau kita nggak punya dalam bentuk materi, ya kan banyak ibadah sedekah yang lain yang bisa kita apain? Kita kerjakan. Wal kalimatut thayyibah sedekah. Ya, ucapan yang baik adalah merupakan apa ya? Sedekah. Wa imatatul adza anit thariq sedekah. Menyingkirkan atau membuang sesuatu yang membahayakan yang ada di jalan juga sedekah. Ya, tabassamu kaliwajhi akhika sedekah. Senyum kita di muka saudara kita juga sedekah. Ya, senyum aja yang banyak, Pak. Ketemu orang senyum. Sedekah enggak? Sedekah. Ya, cuma jangan sering-sering juga. Ya, sering-sering ketemu siapa ya senyum, mak gitu dah. Ya, orang bilang orang gila apa kata gitu. Ya, tuh. Senyum juga ada caranya, Pak. Ya, senyum yang benar itu kata para ulama apa? Bibir atas ke kanan 1 senti, ke samping 1 senti. Ya, karena senyum juga ada 2 macam, ada yang senyum benar, ada yang senyum sinis. Ya, kalau senyum yang benar itu tadi tuh, ya bibir ke kanan dan ke kiri 1 senti. Tapi kalau yang sinis tuh biasa bibirnya ke depan. Senyum bukan, senyum. Siapa Bukhari? Nah, itu lain lagi, itu berarti siapa tuh? Senyumnya adalah sinis tuh. Ya, tuh. Banyak sedekah tuh. Ya, jangan berlebihan. Orang yang berlebihan kata Nabi bakal apa ya? Bakal binasa. Ya, tuh. Maka Nabi memberikan nasihat kepada kita, fasaddidu. Ya. Maka sedang-sedanglah kalian. Ya, jangan terlalu berlebihan. Ya, wa qaribu. Ya, tuh. Dan apa? Qarib itu mendekat-dekatilah. Apa maksudnya mendekatilah sini? Ai in lam tastati'u al-amal bil akmal fa'lamu ma yuqarribu minhu. Ya, kalau kita enggak mampu mengerjakan suatu amal atau ibadah secara sempurna, ya, udah kita kerjain semampu kita, mampu kita aja. Siapa sih Pak kita yang enggak mau sempurna ngapa-ngapain? Ya, semua kita ini pengen melakukan sesuatu sempurna, dapat rezeki sempurna, ibadah juga sempurna.
Tapi apa daya, kemampuan yang kita miliki selaku manusia terbatas. Ya, sholat tahajud ngantuk, ya tuh, saking ngantuknya dipaksain, sholat lagi sampai apa tuh, ngantuk-ngantuk tuh. Ya, akhirnya benar nggak tuh sholat tahajudnya? Nggak benar. Tuh, karena di sini yang dimaksud taqarrab apa? Waqaribu dan mendekatilah, maksudnya apa? Tadi saya katakan ya, in lam tastati wal amal bil akmal, jika kalian tidak mampu melakukan suatu ibadah secara paling sempurna, fa'malu ma yuqarribu minhu. Ya, kerjakanlah yang mendekati kesempurnaan. Ya kan? Kita niat kita yang penting udah pengen sempurna, tapi apa boleh dia buat ya, godaan juga ada, mata ngantuk tahu-tahu. Ya jangan jauh-jauh lah Pak, kita lagi asik-asiknya ibadah contohnya malam-malam nih ya, pengen kita ngejar habis sholat tahajud, kita pengen ngejar apa, subuh berjamaah di masjid. Pas qomat perut kita ngapain? Mules, pengen ke kamar mandi. Oh, tahan sayang nih, ntar gue ketinggalan sholat jamaah di masjid. Akhirnya jalan miring-miring, nahan perut mules. Ya, boleh gak? Jangan. Ya, udah buang dulu. Yang penting niat kita udah ada. Ya, jangan sampai nanti kita Allahu Akbar kita sampai jingkek-jingkek. Nahanin apa? Nahanin perut mules. Ada gak yang kayak gitu? Ada. Ya, saking pengen mencapai sesuatu yang dia inginkan, tapi memang laqaddarullah perutnya mules. Kenapa lu makan sambal kemarin kebanyakan malam-malam? Ya, tuh, ya. Emang ada Pak. Ya, maaf, saya juga termasuk pernah ngalamin kayak gitu. Ya, saya udah asik-asik rapi mau ke sini nih, tahu-tahu perut saya mulus. Waduh, ini gimana ini? Ya, tuh. Ya kalau emang sekiranya masih bisa kita tahan sih ya nggak apa-apa. Kadang kan ini yang udah yang udah memang benar-benar harus diapain? Dibuang, udah kebelet gitu. Ya, nah ini jangan juga. Kita pengen sempurna sholat subuh kita di masjid secara berjamaah, ya. Kenapa? Karena kita ingin mengejar apa? Ya, menggapai besarnya pahala yang Allah akan berikan. Ya kan? Kan Nabi sudah katakan man sholat subha fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah faka'annahu fi zimmatillah, maka orang tersebut akan selalu berada dalam apa? Lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada lain hadis yang lain mengatakan barang siapa yang sholat subuh berjamaah seakan-akan dia sudah melaksanakan sholat sepanjang malam. Ya, itu kan fadilah itu memang benar ada, tapi kita melihat kondisi yang memang kita miliki. Ya, nanti dalam kitab tafsir saja Pak. Ya, tafsir ya Al-Qur'an itu dalam surah Al-Baqarah ayat 266. Ya, Allah sudah memberikan kepada seseorang tuh kebun yang luas. Ya, ada tanaman-tanaman jenis kurma dan anggur yang bermacam-macam. Ya, saat tuh ya tanaman atau tumbuhan yang sudah mulai membesar dan akan menghasilkan sesuatu, tahu-tahu tuh orangnya apa? Sakit. Karena udah tua. Ya, punya anaknya masih kecil, nggak bisa berbuat apa-apa. Tahu-tahu ada apa tuh? Ada angin badai yang begitu besar, apa? Disapu semua tuh pohon-pohon yang ada itu. Yang akhirnya apa? Tidak menghasilkan apa-apa itu dari kebun yang begitu luas yang sudah Allah berikan. Jangan kita sampai berputus asa. Ya, capek-capek nungguin tanemin ngasih pupuk yang cakep. Jenis pohon duriannya montong ke tanemin. Udah pada berkembang, tahu-tahu apa? Ya, disapu ame angin pada rubuh begitu aja. Nah, itu namanya apa tuh? Kita berserah diri kepada Allah, ya. Tuh, kita udah ngarepin pengen nikmatin tuh apa? Hasil kebun atau tanaman yang kita tanam. Ya, ya kalau enggak kita selaku orang tua, mungkin anak kita, jangankan kita, anak kita aja enggak mampu apa? Memanfaatkan. Kenapa? Karena memang sudah menjadi takdir Allah. Ya, kita pengen melaksanakan apapun pasti yang paling sempurna, ya, tapi apa daya kemampuan kita sangat terbatas, ya. Lagi baca Quran Pak, ya, pengen kita baca Quran, setiap baca Quran pengen 1 juz, ya,
Dia baca itu baru berapa lembar atau mati udah habis. Dan ngantuk yang akhirnya huruf itu pada berlarian. Ya, huruf-huruf pada berlarian tuh kemana itu. Akhirnya kita berantakan bacanya itu. Ya, kita paksain bacaan apa, mulut kita ngomong apa. Ya. Nah, itu jangan sampai ya, kalau udah ngantuk ya udah berhenti dulu. Ya. Berhenti sejenak, tidur. Sampai hilang kira-kira hilang baru ngapain? Bangun lagi. Ya. Orang nyetir aja lagi ngantuk boleh gak, Pak? Jangan ngantuk-ngantuk nyetir, akhirnya apa? Membahayakan dirinya dan juga orang lain. Paksain ngantuk nyetir, akhirnya apa? Ya, nubruk lah itu. Ya, itu dampak daripada apa? Sesuatu yang kita paksakan di luar kemampuan kita selaku manusia. Ya, jadi apaan aja berlebihan nggak boleh. Ibadah aja nggak boleh, apalagi yang lain-lainnya tuh. Ya, baik. Sedekah, ya, semua hartanya disedekahin, ya. Akhirnya apa? Keluarganya menderita melarat, ya. Kenapa anak lu pada begini? Semua gue sedekahin, biarin, ya, biar pahalanya gede, boleh nggak? Nggak boleh, ya. Tuh, kita kepentingan untuk keluarga dulu itu yang paling utama, ya. Kebutuhan kita, kalau ada lebihnya baru kita kasih, ya. Ya Nabi aja begitu, Ustaz katanya. Nabi cuma punya sekian butir kurma, ada tamu datang, ya. Nabi nggak apa itu, nggak diemin, Nabi kasih. Ya bukan masalah kita, itu Nabi kita Muhammad sebagai qudwah, ya. Nah kalau diri kita, ya, kita punya anak banyak, ya, ada apa namanya makanan yang hanya cukup untuk kita konsumsi, jangankan buat semua, cuma berapa anak doang kita kasih, ya. Ketika anak kita bangun, ayah lapar, pengen sarapan, lu puasa. Suruh puasa anak kita, benar nggak? Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Ya, kenapa ayah? Makanan gue udah kasih orang, lu puasa sekarang. Biar lu pada jadi anak bener katanya. Ya, bukan anak yang bener, lu yang kagak bener orang tua. Ya, itu nggak bisa. Ya, kita apain? Anak kita dulu kita ya dahulukan, karena dia adalah amanah yang menjadi tanggung jawab kita. Baik, ya. Wa abshiru, ya, dan berikanlah kabar gembira, ya, kasih kabar gembira, bukan kabar yang apa itu, yang menyedihkan, ya. Salat lu duha lu, ya, kalau nggak salat duha lu miskin banget dan jadi orang susah selamanya lu, ntar lu makan pasti susah, ngapain susah katanya, ya. Kayak gue nih rajin salat duha akhirnya jadi kaya kayak gini, jangan kayak gitu. Ya, kasih kabar yang enak-enak, ya, biar dia apa, termotivasi, ya, terangsang, dia bisa mau melaksanakan apa yang kita kerjakan, ya. Jangan ditakut-takutin, ya. Kalau gini masuk neraka lo, nerakanya jahanam, lo tau gak, ya, disiksa tuh selamanya lo, itu, ya. Jangan takut kayak gitu, ya. Yang penting kita bagaimana caranya kita ngajak orang itu apa? Ketika kita ajak dia termotivasi, ya, terangsang. Oh iya ya, alhamdulillah. Itu namanya apa tuh? Ya, namanya itu apa? Dalam metode dakwah namanya apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, nasihat yang baik-baik. Jangan apa tuh? Nakut-nakutin, kasih kabar yang ya menggembirakan. Tuh, ya. Wasta'inu bil ghadwati war rauhah. Ya, dan mintalah ya bantuan atau pertolongan kepada Allah bil ghadwati, ya, di waktu pagi, war rauhah, dan juga di waktu sore atau malam. Ya, minta bantuan, doa kita minta sama Allah, ya Allah, berikanlah kekuatan kepada hamba-Mu yang lemah ini untuk selalu apa? Kuat di dalam melaksanakan ibadah yang Engkau perintahkan dan Nabi-Mu ajarkan, ya Allah. Ya, kita minta doa sekali-kali gitu andong. Ya, jangan kita minta doa minta rezeki mulu. Ya, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an katsiran mubarakan. Itu mau diminta. Ya. Allahumma rzuqna rizqan min haitsu la yahtasib. Ibadahnya malas. Minta rezeki dari yang enggak disangka-sangka, ibadahnya
Jangan ngimpi, Bang. Ya, pengen jadi ya Allah, Allah masukkanal ilma laduni. Ya Allah berikanlah kepada kami ilmu laduni. Belajarnya kagak. Ya mana mau bisa? Ya. Nabi bilang, kata Nabi apa? Man amila bima alima allamallahu bima lam ya'lam. Ya, barang siapa yang mengamalkan suatu ilmu yang dia dapat, maka Allah akan memberikan kepada dia ilmu dari yang enggak dia pelajari. Ya, pengamalan yang penting, Pak, Bu. Ya, sedikit banyak ilmu enggak penting. Yang penting apa? Pengamalan ya dari suatu ilmu yang kita pelajari itu yang benar. Ya, buat apa kita belajar rajin sana sini tapi pengamalannya enggak ada? Ya, jangan. Ya, kita hafal Quran, kita apa itu? Ya, bisa baca Quran dengan baik, ya, tafsir dan lain sebagainya, tapi kehidupan kita tidak mencerminkan apa yang diajarkan dalam Al-Quran. Benar nggak? Nggak benar. Ya, sedikit ilmu tapi diapain? Diamalin, diterapin, dibuktiin dengan apa? Dengan amal perbuatan kita itu yang benar. Ya, tuh. Jadi disuruh kita untuk apa? Minta pertolongan kepada Allah di waktu pagi dan sore. Wa syai'in minad duljah, ya. Dan apa tuh? Meminta juga di sebagian waktu malam yang ada. Ya, arti kita tahajud, Pak. Ya, salat sunnah yang paling memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah adalah salat apa? Salat tahajud. Ya, karena dalam Al-Quran satu-satunya salat sunnah yang disebut di dalam Al-Quran hanya salat tahajud. Ya, dalam surah apa itu? Ya, dikatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau enggak salah surah Al-Isra ya. Ya, surah Al-Isra itu Allah katakan dan dari sebagian malam fatahajjad bihi. Maka apa? Bertahajudlah. Ya, tuh. Allah janjiin asa rabbuka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, dengan kita bertahajud maka Allah akan apa? Memberikan kedudukan, martabat, tingkatan yang apa? Sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, rajin-rajin tahajud maka insyaallah apa ya? Segala hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Jangan pernah kita tinggalin tahajud meskipun berapa rakaat? Sekedar 2 rakaat saja. Ya. Kecuali kalau ada urusan, ada sesuatu yang memang mendesak banget lah. Kita nggak sengaja bangun tahu-tahu kesiangan saking lelahnya. Nah, itu dihitung kita tahajud itu. Ya, kenapa? Karena kita biasanya tahajud. Ya, kecuali kalau kita udah Allah banguninnya jam berapa? 3:30 atau jam 3. Kita tidur lagi. Nah, ini enggak termasuk tuh. Ya. Kecuali kalau emang enggak dibangunin, lelah banget tidurnya, lelap tuh. Akhirnya apa? Kesiangan bangun waktu udah azan subuh. Di situ Allah akan catat seakan-akan kita sudah ngapain? Melaksanakan tahajud juga. Tuh, ya. Baik. Rawahu Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat yang lain juga yang dari Imam Bukhari dikatakan saddidu wa qaribu wa gdu. Ya. Dan apa? Sederhanalah. Ya. Dan mendekatlah. Wa agdu, dan memohonlah di waktu pagi. Wa ruhu, dan juga apa itu? Ya, di waktu sore. Wa syai'un minad duljah, dan apa? Memanfaatkan waktu di sebagian malam. Maka apa itu? Al-qasda tablugu, maka segala al-qasd, keinginan kita bakal diapain? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kita bangun malam, Pak, tuh orang jarang ibadah waktu malam. Kalau siang biasa emang waktu hidup. Ya, tapi kalau malam saat orang sedang asik-asiknya tidur, kita ngapain? Kita ibadah. Nah, itu sesuatu yang apa? Yang sangat-sangat luar biasa. Ya, oleh karenanya, Pak, ketika kita beribadah, usahakanlah kita ambil waktu yang dimana orang lagi enak tidur, kita ibadah.
orang lagi ibadah kita juga ikut ibadah. Nah, itulah orang-orang yang akan mendapatkan apa? Mendapatkan keutamaan atau kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya, pesan Nabi dalam dua hadis ini apa intinya? Jangan kita berlebihan dalam melakukan suatu apapun. Ya, dalam ibadah aja nggak boleh, apalagi dalam hal-hal yang lain. Ya, melakukan yang haram berlebihan boleh gak? Apalagi yang haram. Ya, yang halal aja jangan, apalagi yang haram. Ya, Nabi sudah memberikan arahan kepada kita, kita selaku umatnya kewajiban kita untuk ngapain? Mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu satu bukti apa untuk menunjukkan cinta kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup dua hadis dulu. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan hari Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan dua hadis yang kita baca ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Kemudian kita amalkan. Setelah kita amalkan, kita ajarkan kepada orang-orang yang belum mengetahui. Maka itu akan menjadikan apa? Besar pahala yang akan Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan kalau mau ditanya.